Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rifstar yang beranggotakan saya sendiri Nur Humaira. Saya Randi Novrialdi. Saya Fitriani Rizal. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang bisnis model kanvas, yang mana produk yang kami pilih berupa minuman bubble tea dengan kami beri merek dagang yaitu Reef Bubble Star. Selanjutnya, kami akan menampilkan model bisnis kanvas tersebut. Tetapi sebelum itu, kita ketahui dulu bahwa apa itu bisnis model kanvas dan apa latar belakang dari pemilihan produk kami. Untuk itu, teman saya Randi dan Fitri akan menjelaskannya. Jadi, bisnis model kanvas itu adalah sebuah kerangka kerja yang membahas tentang model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mudah dimengerti. Selanjutnya adalah latar belakang dan alasan kami memilih produk minuman Reef Bubble Stars. Semakin banyak minuman bermunculan dalam bentuk jus, kopi, dan juga sari buah. Belakangan ini ada tren yang sedang populer di kalangan remaja, yaitu bubble tea atau biasa yang disebut boba. Alasan minuman ini menjadi hits adalah Liu Hanxi. Dia adalah orang pertama yang berpikir untuk menambahkan bola tapioka atau boba. Selama ini, tren teh boba di Indonesia sangat umum. Rasa teh susu manis dan boba adalah cita rasa khas yang baru. Di Indonesia, ada toko yang menjual boba tea di pusat perbelanjaan. Banyak anak muda menyukai minuman khas Taiwan ini. Sebaliknya, bubble tea memang memiliki karakteristiknya sendiri dengan minuman lain. Minuman tersebut menggunakan bola-bola dari tepung tapioka pada minumannya dan ditambahkan bubuk penyedap rasa sesuai permintaan konsumen. Karena hal inilah mengapa kami memilih bisnis ini. Selanjutnya, bisnis plan. Bisnis plan adalah semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai suatu usaha dalam bentuk perencanaan yang terpadu, yaitu meliputi pemasaran, permodalan, produksi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, unsur-unsur bisnis plan. Yang pertama yaitu rancangan dan uraian produk, yang kedua yaitu aspek pemasaran, yang ketiga yaitu aspek produksi, yang keempat aspek manajemen, yang kelima aspek pengendalian dampak lingkungan, dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Selanjutnya, rancangan dan uraian produk. Yang pertama, substansi produk. Boba merupakan minuman yang semakin meningkat karena rasanya yang manis dan lembut. Menggabungkan tekstur bola yang kenyal, tepung boba ini terbuat dari tepung tapioka singkong. Nah, berikut tampilan produk kami. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu fungsi produk. Jadi, produk Reef Bubble Star ini merupakan produk minuman yang difungsikan sebagai jajanan yang dikonsumsi oleh banyak remaja, yang mempunyai ciri khas bola-bola kenyal yang terbuat dari tepung tapioka dengan rasa minuman yang manis, nah sehingga cocok untuk setiap kalangan. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Sasaran pemasaran yaitu yang pertama anak sekolah, nah yang kedua masyarakat umum, dan yang ketiga yaitu pecinta minuman. Kemudian untuk daerah pemasaran, yang pertama yaitu Kota Padang dan sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu penganggaran pemasaran. Nah, berikut kami buat estimasinya. Untuk transportasi kami perkirakan 150 ribuan. Yang kedua promosi kami perkirakan 50 ribu. Dan totalnya yaitu 200 ribu. Aspek produksi. Pengadaan bahan. Bahan baku utama produk kami yaitu bola-bola yang terbuat dari tepung tapioka dengan membuatnya secara langsung, dan setelah itu bubuk yang kami beli dengan berbagai macam rasa oleh distributor kami. Dapat dilihat pada tabel bahwa
Yang pertama yaitu bahan langsungnya yaitu boba, yang kedua bubuk, yang ketiga gelas plastik, dan yang keempat sedotan. Untuk jumlah kebutuhannya, boba yang dibutuhkan untuk dalam 1 bulan yaitu 10 kg dengan harga per kilogram itu 20.000 dan jumlah biayanya itu 20.000 dikali dengan 10 kg yaitu 200.000. Sumber pasokan bobanya kami memproduksinya sendiri. Yang kedua yaitu bubuk. Jumlah kebutuhan bubuk dalam 1 bulan yaitu 12 kg. Untuk harga persatuannya 60.000. Jika ditotalkan atau jumlah biayanya yaitu 12 dikali 60.000 yaitu 720.000. Sumber pasokannya kami ambil dari distributor kami. Yang ketiga yaitu gelas plastik. Jumlah kebutuhan per 1 bulannya yaitu 1.500 pieces. Yang harga satuan per unitnya yaitu Rp500. Jika ditotalkan maka 500 dikali 1.500 yaitu 750.000. Sumber pasokannya yaitu supermarket. Yang keempat yaitu sedotan. Jumlah kebutuhan per 1 bulannya 1.500. Harga satuan per unitnya 160. Jumlah biayanya atau total biayanya 160 dikali 1.500 itu 240.000. Sumber pasokannya yaitu dari supermarket. Jika dijumlahkan dari keempat bahan tersebut, maka total biaya keseluruhannya yaitu Rp1.910.000. Aspek produksi. Visi dan misi usaha. Visi usaha kami adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam hal makanan atau minuman. Misi usaha kami adalah penguatan kelembagaan dan fungsi manajemen usaha sebagai usaha karya keberlangsungan, usaha peningkatan pangsa pasar disertai usaha peningkatan kebutuhan oleh konsumen, perluasan atau penambahan tenaga kerja secara seimbang dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan produksi. Adapun misi setiap bagian adalah antara lain. Yang pertama, misi bagian produksi menghasilkan produksi minuman yang berkualitas yang dapat bersaing dengan produk. Yang kedua, misi bagian pemasaran. Berusaha semaksimal mungkin untuk memperkenalkan produk kami di daerah kami saat ini. Yang ketiga yaitu misi bagian keuangan, mengelola keuangan perusahaan dengan baik sehingga modal yang kami miliki mencukupi untuk menjalankan segala aktivitas produksi dalam usaha kami. Yang keempat yaitu misi personalia, merekrut karyawan yang berada di sekitar daerah, kemudian memberikan perhatian kepada mereka agar menjadi tenaga yang berkualitas. Aspek manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait di dalamnya. Pada umumnya, ada 4 fungsi manajemen yang baik dikenal masyarakat, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, fungsi pengarahan atau directing. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen,
yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Aspek pengendalian dampak lingkungan. Limbah. Minuman olahan yang kini menjamur di tiap sudut kota meninggalkan banyak sampah plastik. Pasalnya, kedai-kedai minuman ini hanya menyediakan kemasan sekali pakai, yakni gelas plastik dengan berbagai ukuran. Dampak biofisik. Dampak lingkungan biofisik menyangkut pengaruh aktivitas perusahaan terhadap alam. Pembuangan limbah produksi ke alam secara tidak bijaksana dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah serta polusi udara. Hal itu tidak akan terjadi apabila perusahaan memiliki unit-unit pengolahan limbah sebelum dibuang. Dampak sosial budaya. Dampak positifnya yang pertama, terjalin rasa kerjasama antar pelaku usaha dalam usaha ini agar dapat mencapai tujuan usaha yang diinginkan oleh pelaku usaha. Yang kedua, adanya interaksi antara pelaku usaha dan konsumen sehingga dapat memperluas jaringan sosial antar masyarakat. Yang ketiga, mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja. Untuk dampak negatif yang bisa ditimbulkan untuk lingkungan sosial budaya adalah adanya persaingan antar pelaku usaha. Adapun cara pengendalian dampak tersebut yaitu melakukan usaha yang jujur dan menghargai pelaku usaha lain serta menjaga kualitas. Penganggaran pengendalian dampak lingkungan. Rincian keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan upaya-upaya pengendalian dampak lingkungan dapat dilihat di dalam tabel berikut, yaitu 1 unit tempat sampah seharga Rp20.000, 1 unit sapu lidi Rp5.000, 1 unit sapu ijuk Rp15.000, 1 unit sendok sampah Rp15.000, serta kontribusi pengangkutan sampah Rp20.000 sehingga total biayanya berjumlah Rp75.000. Yang terakhir adalah aspek keuangan. Untuk kebutuhan modal awal. 1. Alat operasional seharga Rp500.000. 2. Sewa toko seharga Rp300.000. 3. Biaya pemasaran seharga Rp200.000. 4. Biaya AMDAL seharga Rp75.000. 5. Biaya produksi seharga Rp1.910.000, sehingga total keseluruhan modal awal yaitu Rp2.985.000. Proyeksi rugi laba. Pendapatan diperoleh dari 15.000 dikali 1.000 pieces, yaitu 15 juta rupiah. Pengeluarannya berupa modal awal Rp2.985.000 sehingga laba yang didapat berjumlah Rp12.015.000. Baiklah, untuk elemen pertama dari bisnis model kanvas kami yaitu customer segment atau segmentasi konsumen. Customer segment merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan tersebut. Customer segment ini merupakan elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas. Untuk customer segment dari Reef Bubble Star, kami memilih ada 3 customer segment. Yang pertama yakni anak sekolah, kedua masyarakat umum, dan yang ketiga adalah pencinta minuman. Seperti yang kita tahu, kalau anak sekolah, terutama para remaja, pasti akan menikmati atau selalu mencicipi hal-hal baru, apalagi berupa minuman dan makanan. Untuk itu, bubble tea dengan merek dagang Reef Bubble Star yang kami pilih ini menjadi hal yang tepat bila kami memilih anak sekolah sebagai customer segment kami. Dan yang kedua adalah masyarakat umum. Karena minuman ini memiliki rasa yang manis, tentu saja masyarakat umum pasti akan menyukainya, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan orang dewasa. Untuk itu, masyarakat umum juga kami masukkan ke dalam customer segment untuk elemen ini. Setelah itu, yang terakhir adalah pencinta minuman. Kalau untuk pencinta minuman tidak perlu kita tanya lagi, karena pasti mereka akan mencicipi produk-produk baru dan unik. Karena mereka pasti akan, terutama untuk para vlogger ya, pecinta makanan yang memiliki akun blog seperti itu, pasti akan mencoba untuk mencicipi makanan dan minuman yang unik menurut mereka.
Untuk elemen model kanvas yang kedua yaitu value proposition atau proposisi nilai konsumen. Value proposition merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segment, sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, dan lebih nyaman, serta lebih murah. Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan dari produk, apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada customer segmentnya. Untuk itu, kelompok kami memilih value proposition-nya ada 4 macam keunggulan dari produk yang kami tawarkan ini, yaitu yang pertama memiliki berbagai macam varian rasa. Agar konsumen tidak bosan dengan rasa yang monoton dan itu-itu saja, maka kami menawarkan bubble tea dengan varian rasa yang berbagai macam, mulai dari coklat, vanila, taro, dan segala macam, sehingga konsumen tidak akan bosan untuk meminumnya dan mencoba untuk membeli kembali kepada usaha kami. Selanjutnya yang kedua adalah memiliki keunikan pada kemasan. Untuk itu kami akan membuat atau memesan botol minuman yang unik dan memiliki gambar-gambar yang lucu, sehingga anak-anak pun juga pasti akan tertarik untuk membeli hanya karena melihat kemasannya saja yang unik, pasti orang-orang akan tertarik untuk membelinya. Terus yang ketiga memiliki daya saing tinggi. Untuk itu, agar produk kami memiliki daya saing tinggi dengan produk-produk di pasaran, kami akan menawarkan dengan harga yang sesuai dengan pasaran atau lebih murah. Setelah itu kami akan memiliki kemasan yang unik untuk bisa bersaing dengan usaha-usaha yang ada di pasaran. Dan yang terakhir adalah bebas memilih topping. Untuk itu, dengan memilih topping yang berbagai macam dan bebas, konsumen pasti akan lebih suka. Mungkin mereka akan mengambil dengan jumlah yang mereka sukai dan dengan topping-topping yang sangat mereka sukai, sehingga karena bebas dipilih, pasti akan lebih banyak lagi konsumen yang akan datang. Tidak seperti usaha-usaha yang lain yang toppingnya akan dimasukkan sendiri oleh si penjualnya. Elemen yang ketiga adalah channels atau saluran. Channels merupakan bagaimana kami mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition produk kami kepada konsumen. Untuk itu, kami memilih 3 cara dalam elemen channels pada produk kami, yakni yang pertama adalah e-commerce, yang kedua media sosial, dan yang ketiga bazar. Dengan 3 hal ini, kami dapat mengkomunikasikan, menyampaikan, serta mengiklankan produk kami kepada customer segment kami. Dengan yang kami iklankan tadi seperti varian rasa, harga, segala macam, bisa kami memperkenalkannya kepada customer segment melalui media sosial, e-commerce, dan bazar. Dengan mengikuti bazar-bazar ataupun melalui komunikasi dengan media sosial seperti Instagram dan Facebook akan membuat para konsumen mengenal produk dari usaha kami ini, mulai dari keunggulannya serta keunikannya. Elemen yang keempat yaitu customer relationship. Customer relationship yaitu membahas tentang bagaimana cara membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan nantinya. Untuk elemen customer relationship kami yang pertama yaitu diskon dan promo. Kami akan memberikan diskon untuk para pelanggan tetap, sehingga mereka tidak akan mudah pindah ke lapak orang lain. Yang kedua yaitu promo. Dengan melakukan promo secara offline maupun online, dengan media sosial diharapkan dapat menarik banyak pelanggan. Tak lupa pula kami akan terus menjaga kualitas produk kami, sehingga para pelanggan yang sudah jatuh cinta pada produk kami akan melakukan promo secara tidak langsung, dengan merekomendasikan kepada teman-teman mereka. Elemen yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Pada usaha kami, sumber pendapatan kami ada 3, yaitu penjualan produk,
penjualan online, dan event. Selain berjualan secara offline, kami juga melakukannya secara online melalui perantara dari GrabFood dan Gojek. Hal ini juga merupakan salah satu keunggulan kami, karena konsumen dapat memilih produk kami secara efisien. Selain itu, kami juga akan memanfaatkan event-event yang ada di daerah kami, karena pasti ada banyak orang yang menghadiri event tersebut. Elemen yang keenam yaitu Key Activities. Key Activities merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasi. Key Activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Untuk elemen ini, kami mempunyai 4 buah aktivitas, yang keseluruhan aktivitasnya saling terhubung dan beraturan. Yang pertama adalah pembelian bahan baku. Kami membeli bahan baku untuk bubuk varian rasanya melalui distributor kami, atau melalui online shop. Selain itu, untuk bobanya kami membuat sendiri dengan bahan baku yang kami beli dari pasar. Yang kedua adalah pengolahan. Karena produk kami adalah minuman, maka pengolahannya cukup mudah dibantu dengan alat-alat seperti blender dan lainnya. Yang ketiga yaitu pengemasan. Setelah minuman diolah, kami menuangkan minuman tersebut pada kemasan dalam bentuk botol plastik sekali pakai yang bisa dibawa konsumen kemana-mana dan sangat praktis. Yang terakhir adalah pengolahan keuangan. Tentu saja hal ini juga yang paling penting, karena hasil penjualan harus dihitung dan diolah agar tidak terjadi kerugian. Selanjutnya elemen yang ketujuh adalah key resource. Maksud key resource di sini adalah sumber dayanya itu apa aja gitu. Nah, yang pertama yaitu tentunya sumber daya manusia. Nah, yang kedua yaitu kami memilih aplikasi Grab atau Gojek. Nah, kenapa kami memilih di sini aplikasi Grab atau Gojek? Nah, karena menurut kami pada zaman sekarang sangat penting dan sangat banyak orang menggunakan aplikasi Grab atau Gojek ini. Nah, tentu dengan menggunakan aplikasi Grab atau Gojek ini tentunya bisnis yang kita jalankan akan menjadi lebih berkembang pesat. Nah, selanjutnya itu sumber daya yang kami gunakan yaitu alat pengolahan. Selanjutnya elemen yang ke-8 adalah key partner. Maksud key partner di sini adalah mitra kerja yang kita gunakan di dalam berbisnis. Yang pertama yaitu pemasok bahan baku atau supplier. Nah, yang kedua pemilik tempat, yang ketiga GoFood, yang keempat publisher, yang kelima relasi pertemanan. Selanjutnya elemen ke-9 adalah cost structure. Maksud cost structure di sini adalah rincian biaya-biaya yang kita gunakan di dalam berbisnis. Nah, yang pertama yaitu biaya produksi, biaya distribusi, biaya promosi, biaya transportasi, biaya marketing, dan juga gaji karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Nur Humairah. Baiklah teman-teman semuanya, sekian presentasi dari kelompok kami tentang bisnis model kanvas dan produk kami yaitu Reef Bubble Star. Untuk itu kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.